Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini, setelah sekian lama saya nggak podcast, saya kedatangan bintang tamu spesial. Wah, sudah ada Astri ya di sini ya, Astri? Betul, Ibu. Gimana Astri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Saya alhamdulillah juga sehat Astri. Astri, sapa Soulmate dulu dong, kayak tadi saya bisa nggak? Oke, aman. Halo Soulmates, good day mates. Nah oke, mantap. Astri, kita mau bahas apa hari ini? Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas materi yang juga gak kalah seru tentang penerapan tools EMC atau Marketing Communication Tools. Nah, Oke. untuk Integrated Marketing Communications gitu ya. Betul. Oke. Dan tools yang mau kita bahas apa Astri? Nah, tools EMC itu sebenarnya kan banyak banget ya, ada Ya, lebih dari betul. satu. Tapi poin yang akan kita kulik sekarang itu tentang advertising. Advertising, oke. Betul. Advertisingnya siapa Astri? Kita akan berfokus pada brand Shopee. Oke, kenapa pilih Shopee? Nah, Shopee ini kan unik banget ya sebenarnya. Dan kita pasti nggak asing banget tiap bulan, tiap tahun, akhir tahun tuh pasti Shopee ngeluncurin iklan yang variatif banget. Yang nanti juga sebenarnya bakal kita bahas sih dalam Oke. video ini. Nah, kenapa saya pilih Shopee? Karena yang tadi saya bilang, Shopee tuh biasanya menggunakan aransemen musik yang unik. Nah, itu menurut saya bakal seru dan menarik kita kulik kenapa iklan-iklan Shopee-nya ini bisa viral dan terngiang-ngiang nih. Kayak pasti kalian juga pasti tahu gak sih iklan-iklan Yang Shopee mana kayak sih? gimana? Yang mana sih contohnya Astri? Coba deh kasih tahu saya yang mana sih? Ini contoh ya. Shopee pipi, Shopee pipi, oke. Shopee pipi, Shopee pipi. Shopee bisa dan sale. Kan pasti benar denger Oke, kan pernah, iklannya kayak gitu ya. Iya, saya pernah dengar. Soalnya kalau Astri belum nyanyi, saya belum puas. Asrinya harus nyanyi dulu. Oke, nah kemudian Astri mungkin sebelum kita bahas tentang tools IMC di Shopee, Oke. mungkin Astri bisa jelaskan dulu historinya Shopee dulu kali ya. Oke, bisa. Oke, silakan Astri. Oke, jadi Shopee ini sebenarnya mulai dikenalkan di Indonesia itu sejak tahun 2015 bulan Mei dan beroperasi di Indonesianya sendiri itu sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai sekarang ini nih sejak 2015 Desember itu Shopee udah ngeluarin banyak banget iklan yang tersebar di mana-mana. TV, di YouTube, Instagram dan sosial media lainnya. Iya, saya setuju banget ya kalau Shopee itu punya berbagai variasi iklan gitu ya. Betul. Dan biasanya dia mengeluarkan iklan-iklan tuh yang sifatnya ikonik, kemudian gampang diingat gitu ya. Bener banget. Terus mungkin ada tematiknya juga gitu ya kalau Shopee gitu ya, benar ya Asri ya? Betul. Asri boleh cerita nggak ke para soulmate, Shopee tuh pernah ngeluarin iklan apa aja sekaligus reminder soulmate nih, ada iklan Oke. apa aja yang dari Shopee? Nah kalau Shopee sendiri itu sebenarnya banyak banget iklannya. Cuma beberapa yang udah aku siapin pada pembahasan ini. Shopee tuh ada iklan salah satunya tentang Shopee COD. Shopee COD ini menampilkan iklan promosi tentang fitur cash on delivery. Atau Shopee COD, Shopee COD. Iya, kayak gitu. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Nah Oke. di iklan ini tuh Shopee nge-guide talent Tukul Arwana. Tukul itu kan terkenal dengan image-nya yang Komedian, lucu, lucu. kocak Ya, gitu. Nah, ya. terus juga Shopee nyusun mengemas iklan ini tuh dengan aransemen musik yang ikonik kayak tadi Shopee COD, Shopee COD. Nah itu kan bikin orang tuh kalau dengar lagu itu, oh iklan Shopee nih, Iya, gitu udah pasti ketahuan. Shopee ya. Iya. Iya. Kemudian ada apa lagi? Nah itu kan tadi iklan Shopee COD. Ya. Ini masih berkaitan dengan Shopee COD juga, tapi dengan jenis yang baru, yaitu Shopee COD cek dulu. Shopee COD, Ada yang baru. COD cek dulu. Buka paketnya, boleh cek dulu. Baru bayar di tempat. Mana tuh? Nah, Shopee COD cek dulu ini tuh dia nerapin sistem COD kayak biasa kayak tadi bayar di tempat. Tapi kalau misalnya kita biasanya bayar dulu baru nerima barang, ini kita bisa ngecek dulu. Oh. Kita bisa buka dulu Ya, oke, gitu, oke. baru kita bayar. Bisa unboxing dulu gitu ya. Betul. Jadi kita bisa unboxing di depan kurirnya gitu. Nah, karena kan kebanyakan orang gitu ya suka skeptis. Aduh, barang yang datang nih bener gak ya? Ya, Sesuai yang sesuai dipesan nggak atau ya? enggak Betul. gitu. Jadi Shopee tuh bikin iklan ini tujuannya supaya orang tuh nggak skeptis gitu. Jadi bisa ngecek, oh udah sesuai nih, bisa langsung bayar ke kurirnya. Oke. Nah kalau nggak sesuai bisa
balikin sih sebenarnya Bisa balikin. sistem retur, tapi ya sebenarnya agak kasihan ke tukangnya juga, cuma emang sistemnya gitu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Kayak selanjutnya ada Shopee Payday Sale. Nah, iklan ini tuh biasanya muncul menjelang akhir bulan. Nah, atau awal bulan. Nah, ini sengaja banget nih ngegoda kita supaya kita semangat berbelanja, karena biasanya Shopee tuh ngadain diskon tuh gila-gilaan, Bu, Iya, dari betul, berbagai betul. brand. Iya, karena orang gajian tuh memang ada yang di awal bulan, ada yang di akhir ya. betul. Jadi dia ngincer tuh ya para konsumennya emang baru gajian supaya bisa langsung belanja di Shopee gitu ya, Asri. Tuh. Oke, lanjut Asri, ada apa lagi? Nah, terus ada juga Shopee 99 Super Shopping Day. Oke. Nah, iklan Shopee ini tuh emang tahunan sih, dia biasanya selalu diadakan di bulan-bulan kembar. Di bulan 9, yaitu bulan September tanggal 9. Nah, ini juga sama, mereka tuh ngadain promo dan diskon tuh yang ngegiurin banget. Dan ini tuh menjadi suatu hal yang ikonik bagi Shopee, karena ini menjadi salah satu strategi di mana biasa Shopee nih yang pertama kali nyetusin ini yang di bulan kembar. Bulan kembar. Iya. Akhirnya e-commerce lain jadi pada ngikutin. Ikutan gitu. Oke, terus? Kayak selanjutnya ada Shopee 12.12. Ini mirip sih sama yang sebelumnya. Bulan kembar juga, tapi ada yang unik di sini. Apa tuh? Karena ini kan 12, seperti yang tadi aku udah pernah bilang, 12 ini adalah bulan di mana Shopee ini pertama kali beroperasi di Indonesia. Oke, ulang tahun. Iya, betul, ulang tahun. Jadi Shopee tuh mau kayak ngerayain ulang tahun nih dengan bagi-bagi diskon nih, bagi-bagi promo yang gede ke para customernya. Iya, Shopee kenapa nggak ulang hari aja ya? Kenapa Iya. harus nunggu ulang tahun? Betul juga. Oke, terus ada apa lagi Asri? Oke, terus ada juga Shopee 10-10 Brand Festival. Ini mirip sih, tapi dia lebih ada konsepnya tersendiri. Nah, kalau di 10-10 namanya juga Brand Festival ya. Ini tuh lebih ke pada produk-produk yang emang udah ada brand tersendiri gitu. Oh, oke. Yang brandnya ternama. sudah terkenal Iya, gitu ya? betul. Tapi terutama untuk brand-brand lokal, untuk membantu UMKM gitu juga. Oh, bagus banget ini. Oke, terus ada juga Shopee Free Shipping. Free shipping. Nah, iklan ini tuh promosiin tentang gratis ongkir. Nah, kadang kan orang juga suka kayak diskon sih, tapi nggak gratis ongkir. Males ya? Males gitu ya. Nah, ini jadi satu strategi juga buat Shopee buat menarik customer supaya semangat berbelanja dengan adain gratis ongkir. Oke, terus? Nah, yang terakhir ini mirip sama yang tadi kita bahas juga sebelumnya. Ini Shopee gajian sale. Oke. Nah, iklan ini tuh lebih ke muncul di tanggal-tanggal yang gajian. Biasanya tanggal 25. Nah, Shopee ini tuh ngasih promo spesial buat kita. Nah, ini tuh nge-guide fokus ke para customer yang emang biasanya udah punya penghasilan sendiri, Bu. Punya penghasilan sendiri, akhir bulan gajian, jadi kayak Langsung deh belanja. langsung deh belanja gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Ternyata Shopee tuh punya banyak sekali kategori iklan ya, Betul. Asri. Kalau yang saya tahu tuh cuma yang ini aja nih, yang Shopee COD, terus yang birthday sale, terus yang tadi yang kembar tadi ya, Iya, yang tanggal dan tanggal bulan kembar. Kemudian free shipping nih, ini juga jadi inceran saya karena kalau misalnya tadi seperti yang Asri bilang, kalau misalnya diskon doang tapi nggak gratis ongkir, mikir-mikir lagi gitu ya. betul. Jadi pengennya tetap dapat gratis ongkir juga selain di diskon produknya. Nah, ini seru banget ternyata cara Shopee untuk memasarkan produk yang benar-benar kreatif dan juga sekaligus menghibur ya, Asri. Betul. Oke, kemudian apalagi nih Asri, kalau dilihat dari iklan-iklannya sebenarnya target dari iklannya Shopee itu kalau menurut Asri siapa aja sih? Oke. Selain saya yang emak-emak ini gitu ya. Nah, targetnya siapa lagi Asri? Oke, tadi itu kan ada banyak banget ya jenis iklan-iklan Shopee dan mereka ini kan ngeluncurin iklannya itu emang rata-rata di TV atau di aplikasi Shopee sendiri. Bagi orang-orang yang sering ngecek Shopee itu, wah ada diskon nih gitu kan. Jadi biar mereka tertarik, dan juga sering muncul di sosial media kayak Instagram, Facebook, YouTube sebagai ads. Oke. Nah, yang mana ini tuh sebenarnya kalau secara keseluruhan ya, Shopee itu menargetkan beragam pengguna dari berbagai jenis, selera produk seseorang, dan kalangan umur, terutama kaum-kaum yang melek teknologi untuk Oke. berbelanja di Shopee. Ya, Nah. bisa saya simpulkan tadi ya, melek teknologi, punya penghasilan, Betul. suka diskonan yang Benar. Asri tertarik sama segala sesuatu yang didiskon gitu ya. Betul. Nah, kemudian apa aja yang kira-kira menjadi tantangan Shopee dari berbagai sarana promosi yang tadi sudah dia buat? Kira-kira menurut Asri ada tantangannya nggak sih?
Oke, kalau tantangan Shopee ini berdasarkan yang udah aku research sebelumnya, itu ada 3 tantangan buat Shopee sendiri. Oke, Itu apa aja? ada kompetisi sengit. Kayak yang kita udah tahu kalau misalnya e-commerce itu kan emang sengit banget, bukan cuma ada Shopee. Ini aku izin sebut merek lain nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh. Oke, itu ada pesaingnya juga yang lumayan besar tuh kayak Lazada, Tokopedia, Ya, Bukalapak. Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Nah, di pasar e-commerce ini seperti yang saya bilang tadi sangat kompetitif. Tantangan bagi Shopee sendiri itu gimana caranya dia bisa memposisikan dirinya, positioning, supaya bisa menarik perhatian dan bisa punya image khusus di mata para customer gitu, Iya. yang membedakan antara Shopee dan yang Ya, lain. harus ada poin pembeda ya, supaya konsumen tuh kalau denger Shopee tuh langsung ngeh, oh ini Shopee yang Shopee, suka gitu. gratis ongkir. Betul. Jadi ada karakternya Ada tersendiri ya, Bu. karakteristik sendiri. Oke, terus apa lagi Astri? Oke, terus selanjutnya mengelola budget. Ya meskipun emang Shopee ini brand yang gede banget ya, Bu. Mungkin tapi meskipun mereka brand gede, tapi kalau misalnya mereka nggak bisa budgeting terutama untuk kampanye tools EMC ini untuk advertising, ini tentu juga menjadi tantangan bagi Shopee kan. Iya betul, karena iklannya kan banyak banget ya. Betul. Ya jangan sampai istilahnya pengeluarannya habis di iklan tapi nggak sebanding sama Impact-nya. Iya, Betul. nggak sebanding sama yang beli gitu ya. Betul. Jangan sampai yang beli malah lebih sedikit padahal iklannya udah keluar banyak gitu ya. Rugi Oke, dong ya. Rugi. Rugi Terus dong. apalagi Asri? Terus yang ketiga ada pemahaman target audiens yang tepat. Nah, ini penting juga buat Shopee supaya dia tuh tahu sebenarnya target audiensnya itu siapa, karakternya kayak gimana, supaya Shopee tuh tahu gimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan audiensnya. Nah, hal ini tuh sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga sih bagi Shopee supaya dia bisa mastiin nih kayak iklan-iklan yang tadi udah dibikin itu sampai nggak pesannya ke para customer yang udah yang ditujukan gitu. Oke, ya penting ya, itu penting sekali bahwa pesan yang di-deliver melalui apapun toolsnya gitu ya, apapun tools di IMC itu harus sampai dan bisa dipahami sama konsumen gitu ya. Betul. Percuma kita bikin iklan yang bagus tapi nggak pesan yang kita pengen sampaikan nggak tersampaikan, nggak kena sama audiens kita. Oke, menarik sekali ya Asri, ternyata pembahasan mengenai advertising di Shopee ya. Dengan pembahasan ini akhirnya bisa kayak memberikan informasi kepada soulmate bahwa ternyata Shopee itu punya banyak sekali kategori iklan. Iklannya macam-macam, bervariasi gitu ya. Walaupun mungkin yang kita tahu yang relate sama kita aja gitu ya, tapi ternyata dia punya banyak sekali kategori iklan untuk bisa mempromosikan produknya, untuk bisa menginformasikan produknya gitu ya, sekaligus memberikan berbagai promo tadi ya, diskon dan seterusnya. Oke. Terima kasih Astri sudah banyak sekali hari ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Menjelaskan salah satu tools IMC terutama advertising di Shopee. Kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya gitu ya Astri. Oke, kita tutup bersama obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin bisa barengan ya Astri. Good day mates gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi soulmate di video-video marketing berikutnya. Dan good day mates. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.